dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa tingkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Jalla wa Ala. Ini mengabdikan diri kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala, mengagungkannya, membesarkannya, menyebutkan asma Allah dengan lisan kita dan hati kita. Mudah-mudahan Allah yang Maha Kuasa menghidupkan kita di atas bumi yang fana ini sebagai hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan tak akan menjadi tempohnya Allah memanggil kita sebagai hamba yang kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mewafatkan kita sebagai hamba yang dicintai dan dimuliakan Allah. Nanti Allah dapat dalam syurga Allah Jannatul Na'im bersama orang-orang yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyarul muslimin, sedang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kepada Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Perkasa, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Bijaksana. Sampai saat ini dan detik ini Allah masih berikan kesempatan hidup kepada kita. Allah berikan kekuatan, kesehatan dan kelapangan. Maka menggunakan kesempatan hidup ini untuk mengabdi diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmat Allah, menjalankan oleh kita segala perintah-perintahnya Allah, dan meninggalkan oleh kita segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Jalla wa Ala Allah yang Maha Mulia menjadi kita sebagai hamba-Nya yang senantiasa hidup di atas bumi yang fana dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan kita golongan di antara hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya jalannya takwa indah yang semua kita manusia yang dihidupkan Allah mencarinya, menuntutnya, menginginkan dan mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketakwaan, jalan hidupnya para ulama, jalan hidupnya para anbiya, jalan hidupnya para awliya Allah dan orang-orang yang saleh. Mulia dunia, mulia kita dibangkitkan Allah, ditempatkan syurga Allah, Jannatul Na'im. Amin ya rabbal alamin. Salawat beruntai dan salam yang kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita cintai, Nabi yang kita ikuti, Nabi yang senantiasa kita tauladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan Rasulullah SAW mengabadikan baginda Muhammad SAW, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguh pada dirimu Muhammad terdapat akhlak yang teramat agung. Maka bagi kita yang sedang dihidupkan Allah, yang sedang menjalani kehidupan di atas bumi Allah sekarang ini, kalau tidak menjalani hidup dengan apa yang dipandukan diajarkan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mengikuti apa yang diajarkan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak akan ada pernah kejayaan dan kemuliaan bagi kita dunia, tak akan pula ada kejayaan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, "In kuntum tuhibbuna Allah, fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum." Jika kamu wahai hamba-hamba Allah mencintaiku, maka ikutilah hamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah akan mengaruniakan pada mencintainya Allah. Apabila kita menjalani hidup ini dengan mencontohi apa yang diajarkan dibawakan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba yang paling mulia di sisi Allah, maka jaminan Allah, cintanya Allah, kasih sayangnya Allah dicurahkan dilimpahkan kepada kita hambanya yang senantiasa menjadikan Muhammad sebagai idola kita, cintaan kita, ikutan kita, figur yang kita utamakan membenahi hidup kita. Baginda tercinta Muhammad SAW. Tidak hanya itu, Allah menegaskan wa yaghfir lakum dhunubakum. Niscaya Allah ampunkan kesalahan dan dosa-dosa. Maka mari, tak akan pernah ada kejayaan, kemuliaan apabila kita tidak mengikuti jalan yang diajarkan dibawakan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyarul muslimin dan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melihat pada potongan ayat yang telah dibacakan tadi, menyangkut tentang nikmat yang amat besar Allah berikan kepada kita hamba-hambanya. Nikmatnya hidup, nikmatnya sehat, nikmatnya lapang,
nikmatnya keluarga, nikmatnya harta benda, nikmat segalanya itu bersumberkan dari Allah. Nikmatnya pangkat dan jabatan, semuanya pemberian Allah. Tak ada satu pun yang kita pegang tinggal selamanya, tak ada. Camkan oleh kita semuanya. Pangkat, kekayaan, jabatan, harta benda, limpah ruahnya ada pada diri kita. Kita hidup bukan selamanya, sementara saja. Semuanya ada di waktu dalam ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sesungguhnya Allah memberikan nikmat kepada kita agar kita menggunakan nikmat tersebut menjadi jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin cinta kepada Allah, semakin takut kepada Allah, bukan merendahkan hubungan kita sebagai hamba dengan Allah. Tidak. Inna a'tainaka al-kautsar. Sesungguhnya kami Muhammad telah berikan kepadamu nikmat yang banyak. Tak sanggup begitu. Allah menegaskan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu manusia berhitung nikmatnya aku berikan padamu, nikmatnya Allah, sungguh tak akan pernah sanggup menghitungnya. Tak akan pernah sanggup. Di langit, di bumi, di lautan, semua yang ada pada keduanya ciptaan Allah dan milik Allah, ditetapkan kepada kita hanya sementara, bukan selamanya. Toh raja pun mati, gubernur pun mati, camat pun mati, miskin kaya semuanya mati. Dahulunya Fir'aun yang kaya raya mengaku dirinya sebagai Tuhan mati. Apa lagi kita? Bahkan lagi Nabi kita Muhammad SAW usia 63 tahun lebih beberapa hari sebagai hamba-Nya Allah, mesti sebagai makhluk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada kekal selamanya. Maka memahami ayat ini, semua nikmat yang sedang ada pada diri kita, harta benda yang melimpah ruah, jabatan tinggi yang sedang kita senang, anak cucu harta benda yang segalanya merupakan titipan Allah sementara, bukan selama-lamanya. Maka potongan hadis semua diingatkan oleh baginda Jibril, "Aish ma syi'ta fa innaka mufariquhu, aish ma syi'ta fa innaka mayyitun." Hiduplah kamu sekali atas bumi ini, sehingga engkau akan mati nantinya. Calon-calon mati semuanya, bukan calon-calon hidup. Wahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu. Cintailah apapun yang kau kehendaki, sesungguhnya yang kau cintai akan berpisah denganmu. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Beramallah dan apa yang kau kerjakan bumi ini sesuka hatimu, sesungguhnya amalan diperhitungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. In khairan fa khairan, wa in syarran fa syarran. Jika kebaikan yang kau tahun ke atas bumi ini, dan kau perolehkan kebahagiaan yang di mahkamah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kemaksiatan dan kemungkaran yang kau tahun ke atas bumi ini, akan mendapatkan iqab dan siksaan dari Allah Jalla wa Ala. Maka Allah yang agung, Allah yang maha besar, senantiasa memuliakan hamba-Nya. Ia tak pernah menzalimi hamba-Nya. Tidak pernah. Allah tegaskan Al-Quran, "Wa ma ana bizallamin lil 'abid." Aku tidak pernah zalim kepada hamba-Ku. Tidak pernah. Allah perintahkan ibadah, sesungguhnya Allah ingin dekat padamu, hai manusia. Allah yang memuliakan kamu, hai manusia, bukan ingin menyengsarakan kamu, menghentikan kamu. Tidak. Allah perintahkan salat, Allah perintahkan puasa, zakat, haji, berkurban, semacamnya. Allah mencintai kita, merahmati kita, bukan menyusahkan kita. Maka baik saudara-saudara kita, yang Allah memuliakan harta benda, maka dia jabatan. Pahamilah maksud Allah. Sesungguhnya Allah yang menjadikanmu berkorban untuk agama Allah. Allah tegaskan kepada Muhammad, sesungguhnya kami telah berikan kamu Muhammad nikmat yang banyak. Mengapa? Dahulu Muhammad ketika lahir seorang anak yatim, usia 6 tahun ibunya dipanggil Allah, beranjak 8 tahun dipanggil pak kakeknya Abdul Muttalib, semua dipanggilnya Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Maka Allah berikan pernyataan kepada Muhammad, jabatan kepada Muhammad,
Muhammad, nikmat terlalu banyak aku berikan kepadamu, fassalli li rabbika wanhar. Maka salatlah kamu untuk mengagungkan Allah, menyembah Allah. Kenapa demikian? Karena Ia menciptakan kamu, menyadarkan kamu, dan nikmat yang ada pada dirimu semuanya adalah miliknya Allah. Maka salatlah kamu sebagai bentuk ritual ibadah umat Islam diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Allah. Maka para alim ulama mengatakan, fa inna salata mi'rajul 'abdi ila rabbih. Mi'rajnya hamba-Nya Allah adalah salat ketika bertemu Allah. Wanhar, berkorbanlah kamu, menyembelih oleh kamu, akan binatang hewan ternak sebagai bentuk ibadah mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diberikan kemampuan harta, maka berbagilah oleh kita. Lewat kesempatan ini, Idul Adha, Rasulullah menyampaikan, dan sesuatu yang dicintai adalah Allah Subhanahu wa taala, yaumul nahr, kecuali ikhraqud dam, mengalirkan darah. Maknanya menyembelih oleh kita akan binatang atau hewan yang dijadikan sebagai korban. Kalau kita mengikuti sejarah kembali, dahulunya orang tua kita Adam alaihissalam tak kalah berkahwin sinangkan anak-anaknya. Dan kelima dengan Habil, Khabil dengan Laluja, sesungguhnya kembar silang mereka ini dikawinkan oleh ayah Adam alaihissalam. Namun Khabil tak menerima. Dasar itu berlakulah kemudian yang disebut dengan korban. Ini kalau kita kembali pada sejarah korban, artinya kita harus berkorban untuk agama Allah Subhanahu wa taala, bentuk kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Beradab Isra Ismail dan ayahnya Ibrahim, telah mencintai oleh Ibrahim anaknya Ismail. Usia 85 tahun baru dikatakan Allah SWT anak, itu pun bukan dari Sarah, dari Hajar wanita Mesir, istri keduanya. Tak ada yang belajar al-Majah, perintah Allah dalam mimpi, sembelihkan anaknya. Ibrahim berpikir, sampai 3 kali Allah tampakkan mimpinya pada Ibrahim, baru dia berdialog dengan anaknya tercinta Ismail alaihissalam. Inni ara fil manam anni adba'uka fanzur madza tara. Aku melihat dalam mimpiku Allah perintahkan untuk menyembelihmu, wahai anakku. Jawab anak yang saleh, if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah min as-sabirin. Laksanakan perintah Allah, wahai ayahku, sembelih aku. Walaupun aku yang kau cintai, wahai ayah, ini perintah Allah, laksanakan. Maka Allah menegaskan dalam Al-Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa inna Allaha bihi 'alim. Tidak akan sampai kebaikan kamu sehingga kamu berkorban atau menyedekahkan, menginfakkan hartamu yang kau cintai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kadang-kadang bersedekah, berinfak, berkorban. Harta yang tidak disukai oleh mereka diberikan untuk orang-orang lain atau agama. Tidak. Yang kau cintai itulah yang kau korbankan. Maka disyariatkan al-udhiyah, berkorban di Nahr. Tadi panitia Masjid Al-Furqan Merawi mengumumkan, wahai saudara sekalian, jamaah sekalian, ahli kampung sekalian, kita berkorban, bentuk peduli kita kepada fakir miskin dan anak yatim dan lain sebagainya, agar ada maknanya berbagi nantinya di yaumul nahr. Dan ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Korban bermakna hubungan vertikal manusia dengan Allah dan hubungan horizontal antara kita sesama saudara kita manusia umat Islam. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, barang siapa membenci baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya mereka orang yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah benci baginda Nabi, cintai baginda Nabi. Bukti yang kita cinta di antaranya berbanyakkan salawat ke atas baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari Jumat, di malam Jumat. Bahkan dalam kitab Sirus Salikin, ila ibadil ba'ani karena syi'ar salat al-bani dianjurkan pada hari Jumat berkorban oleh kita salawat atas baginda Muhammad SAW agar rahmatnya, syafaatnya nantinya Allah curahkan kepada kita hambanya yang mencintai Allah dan mengikuti dan mencintai baginda Muhammad SAW. Mudah-mudahan
kita semua adalah hamba-hamba Allah yang nantinya menjadi hamba yang saleh, dimuliakan Allah dunia dan hidupnya. Dan biar Allah kata Allah menjemput nyawa kita kembalikan ke Allah Subhanahu wa taala bagi hamba Allah dalam syurga yang terjamin. Amin ya rabbal alamin.